Nama saya Gogo Mulyawan dan terima kasih karena teman-teman sudah semua menghadiri acara ini. Di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Customer Data Platform. Kita sudah ditemani oleh teman kita dari Graha Technosoft, Bapak Junaidi. Oke, halo Pak Junaidi, mungkin Bapak bisa bagikan sedikit tentang Customer Data Platform ini seperti apa sih sebenarnya? Hai Go, terima kasih untuk undangannya dan senang sekali saya bisa ikut serta dalam event Microsoft Cloud Innovation Summit 2020 ini. Oke, kalau kita berbicara mengenai data, belakangan ini kita sering mendengar suatu istilah data is the new oil atau data is a new gold. Dan ada juga yang mengatakan bahwa data is the new currency. Intinya, data adalah sesuatu yang sangat penting di era digital ini, terutama ketika kita berbicara tentang strategi marketing, tentang bagaimana kita bisa memahami dan menawarkan suatu layanan ataupun produk tepat kepada customer kita. Dan ketika kita berbicara mengenai customer data, data ini dapat berasal dari berbagai tempat. Dimulai dengan data demografi seperti rentang usia, jenis kelamin, profesi, dan informasi kependudukan lainnya. Selain itu, customer data juga bisa diambil dari kebiasaan pelanggan tersebut seperti seberapa sering seorang mengunjungi suatu situs apa yang bisa dibuka, dan berapa lama dia menghabiskan waktu di halaman situs tersebut. Dan tidak kalah pentingnya adalah data-data transaksi yang pernah dilakukan oleh pelanggan tersebut, seperti produk apa dan berapa rentang harga produk yang biasa dibeli. Dengan data-data ini, kita dapat mengidentifikasi suatu produk ataupun layanan sesuai dengan ketertarikan dan kebutuhan dari setiap pelanggan yang pastinya pun berbeda-beda. Tetapi permasalahannya adalah sebagian besar dari kita masih mengalami kesulitan karena data-data ini masih tersimpan di berbagai sistem yang berbeda. Nah, solusinya dengan menggunakan konsep yang kita sebut dengan Customer Data Platform atau CDP. Dan dengan memanfaatkan salah satu produk Microsoft yaitu Customer Insight, memungkinkan kita untuk mengkonsolidasi dan mengintegrasikan data customer dari berbagai sistem ke dalam satu database untuk mendapatkan suatu customer profile yang lengkap dan juga unik. Dan ketika kita berbicara mengenai Customer Insight, kita akan dihadapkan dengan 4 tahapan utama. Yang pertama adalah data ingestion, di mana pada fase ini kita akan menaikkan data-data yang diperlukan oleh Customer Insight dengan menggunakan pre-built connector yang telah disediakan. Dilanjutkan dengan proses unification atau proses penggabungan data, di mana pada tahapan ini kita akan melakukan proses yang seringkali kita sebut dengan istilah 3M, yaitu map, match, dan merge. Di mana setelah dilakukan proses ini, maka akan didapatkan suatu customer profile yang lengkap dan unik. Setelah itu, kita dapat mulai menganalisa kumpulan profil ini dengan menggunakan bantuan machine learning yang dapat dibangun sesuai dengan tipe industri kita. Dan yang paling menarik dari Customer Insight adalah hasil dari analisa ini kemudian dapat kita hubungkan dengan aplikasi-aplikasi bisnis lainnya. Hasil yang kita peroleh dengan mengimplementasikan Customer Insight ini adalah kita akan mendapatkan satu tampilan profil customer yang lengkap dan unik, di mana pada contohnya profil Merry Christmas. Di mana ketika kita lihat dalam profil ini, tidak hanya berisi informasi standar seperti tanggal, jenis kelamin, alamat, dan nomor telepon. Tetapi dalam profil ini kita juga bisa melihat data historis seperti kapan dia mengakses situs kita, kapan dia melakukan pembelian di toko, dan kapan dia melakukan pembelian di e-store. Di sini kita juga bisa melihat total pembelanjaan dia baik di toko maupun di e-store, serta total poin yang didapatkan dari hasil transaksi selama ini. Tampilan ini dapat kita lihat karena kita menggabungkan beberapa sistem seperti CRM, website, POS, dan juga e-commerce. Untuk membangun Unified Customer Profile, tahapan yang pertama dilakukan adalah menentukan sumber data dan data apa aja yang ingin kita analisa nantinya. Seperti contoh berikut, saya akan memiliki beberapa data source seperti automotive system, e-commerce, loyalty, dan juga website. Perlu kita ketahui, untuk membawa data-data tersebut ke Customer Insight sangatlah mudah, karena Microsoft sudah menyediakan lebih dari 30 standar konektor yang dapat digunakan untuk terhubung ke Customer Insight, baik produk-produk di ekosistem Microsoft seperti Azure SQL Database, Data Warehouse, sampai ke produk-produk di luar Microsoft seperti Salesforce, Oracle Database, dan juga Google BigQuery. Setelah data tersebut kita bawa ke Customer Insight, proses berikutnya adalah unification, di mana di sini kita perlu melakukan 3 tahapan, yaitu map, match, dan merge. Sebelum kita mulai melakukan proses matching, hal pertama yang perlu kita lakukan adalah menentukan matching order. Seperti contoh ini,
Saya menggunakan e-commerce sebagai primary entity dan kemudian disusul dengan loyalty customer dan automotive customer sebagai entity kedua dan entity ketiga. Setelah kita mendapatkan kumpulan unified customer profile, maka hal yang bisa kita lakukan berikutnya adalah membuat analisa dan segmentasi. Seperti contoh ini, saya ingin mendapatkan semua list customer yang memiliki total pembelian, baik itu di e-commerce maupun di toko yang lebih dari $5.000. Nah, dari sini kita tinggal membuat segmen, di mana segmen ini kita bisa tarik dari hasil analisa yang kita lakukan sebelumnya. Semua data yang dihasilkan dari customer insight, baik customer profile maupun segmentation, dapat diintegrasikan dengan sistem-sistem lainnya, seperti marketing, sales, maupun customer service. Di sini, saya mengambil contoh segmen yang kita sudah buat sebelumnya akan digunakan sebagai target marketing dengan menggunakan Dynamics 365 Marketing. Di sini kita bisa lihat dengan menggunakan segmen yang kita dapat dari customer insight, target customer yang kita campaign akan lebih tepat dan lebih spesifik. Dan pada kenyataannya, setiap customer journey yang dijalankan akan mengenerate data-data interaksi yang baru, yang dapat kemudian dibawa kembali ke customer insight, yang artinya semakin banyak data yang dihasilkan, maka kita akan semakin memahami customer tersebut. Mungkin tips and tricks yang bisa saya berikan adalah ketika kita ingin memulai suatu project customer data platform, yang kita harus tahu adalah pertama, kita harus tahu tujuan dan insight yang ingin kita capai terlebih dahulu, dan jangan hanya mengikuti tren yang ada di pasaran sekarang. Yang kedua adalah, kita harus ingat bahwa customer data ini merupakan suatu data yang penting. Maka dari itu, kita harus tetap sangat berhati-hati dalam mengolah data-data tersebut. Dan yang terakhir adalah, jika kalian sekarang sudah memiliki data-data yang kalian anggap cukup untuk memulai suatu project customer data platform, mulailah sekarang juga, dan jika teman-teman mengalami kesulitan, jangan takut untuk berkolaborasi dengan pihak yang lebih ahli. Oke, sangat menarik sekali ya. Dan teman-teman bisa lihat betapa mudahnya kita sekarang bisa menggunakan customer insights untuk bisa mengolah data-data yang kita miliki ya, untuk kita bisa memberikan action lebih lanjut gitu ya dari data-data yang sekarang kita udah miliki. Nah, apabila teman-teman ingin tahu lebih lanjut atau ingin bertindak setelah ini langsung gitu ya, teman-teman bisa menghubungi kami Microsoft, dan teman-teman juga bisa langsung menghubungi Graha Technosoft langsung dengan Bapak Junedi juga bisa. Dan kita sangat berterima kasih karena teman-teman sudah mengikuti acara ini. Sampai berjumpa di lain kesempatan.